Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada ayat yang ke-45 dari surah An-Naml ya. Yang mana kita telah selesai membahas bagaimana Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana mukjizatnya kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang sebelumnya, dan kerajaan ini tidak akan ada orang yang memiliki setara dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sampai-sampai Ratu Balqis mengatakan, falamma ra'athu hasibathu lujjatan, kemudian qala innahu sarhun mumarradun. Kemudian di ayat selanjutnya, qalat rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Masuk Islam dikarenakan takjub melihat kekayaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita orang yang kaya. Dengan kekayaan ini kita bisa berdakwah lewat harta kita untuk mengajak manusia-manusia yang terpukau dengan harta agar menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba dunia. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang mana kekayaannya ini justru menjadikan Ratu Balqis masuk Islam dikarenakan kekayaannya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang kaya, dengan kekayaan itu malah kita menjadikan orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Fir'aun, Qarun dan Namrud, kekayaannya justru dijadikan untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat selanjutnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang ke-45, walaqad arsalna ila samuda akhahum. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Samud, akhahum, yaitu saudara mereka. Yang dimaksud saudara di sini yaitu satu kabilah, satu kelompok, Pak. Cek saya kengen yang Madura ni kah? Satu kampung sa Madura, Kan ketika kita merantau misalnya ke Jakarta, ketika bertemu dengan orang Madura juga di Jakarta, itu dikatakan saudara kita. Ya. Jadi satu kabilah. Salihan, yaitu soleh. Yang diutus kepada kaum Samud ini yaitu kaumnya Nabi, yaitu Nabi Soleh. Ayo Bi, sudah. Jangan main, ambil Qur'annya dulu Bi. Ambil main nanti. Ayo Bi. Kata Bi. Ayo Bi, ambil Qur'annya Bi dulu Bi. Ani'budullaha, bahwa Nabi Soleh ini menyeru untuk ubudullah, untuk menyembah kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah, tidak menyembah kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Faidahum, tetapi tiba-tiba mereka fariqan yahtasimun. Mereka itu tiba-tiba jadi fariqani, jadi dua golongan, terpisah jadi golongan. Yahtasimun, yang bermusuhan. Yakni yang dimaksud adalah masalah agama waktu itu. Segolongan dari golongan yang itu ada yang menjadi kelompok beriman, percaya kalau Nabi Soleh ini utusan Allah. Nah, kelompok yang selanjutnya itu malah jadi kelompok yang kafir, yang tidak percaya terhadap Nabi Soleh. Qala ya qaumi, dia berkata kepada kaum yang mendustakan. Kalau yang tidak mendustakan enggak. Jadi Nabi Soleh mengatakan, aku ini adalah utusan yang Allah kirim untuk kalian. Ternyata terbagi dua kelompok. Yang sebagian beriman, yang sebagian tidak beriman. Nah, yang tidak beriman ini dikatakan oleh Nabi Soleh, apa katanya? Ya qaumi, wahai kaumku, lima tastajiluna bisayyiati qoblal hasanah. Mengapa kalian minta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Yang dimaksud adalah meminta disegerakan adab sebelum rahmat. Karena kalian telah mengatakan, katanya mereka, katanya yang menantang itu,
Jika apa yang kamu datangkan kepada kami itu adalah benar, maka turunkanlah azab kepada kami. Jadi katanya Nabi Soleh, kurang lebihnya, wahai umatku, aku diutus oleh Allah untuk kalian, agar kalian tidak mendustakan Allah, agar kalian mentauhidkan Allah. Ternyata, yang sebagian kelompok ini tidak beriman, kemudian mengatakan, wahai Soleh, apa konsekuensinya kalau saya tidak mau mengikuti ajaranmu? Apakah saya akan mendapatkan azab? Kalau saya akan mendapatkan azab, saya minta azab itu. Maka katanya Nabi Saleh, lima tastajiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Kenapa kalian kok malah minta untuk disegerakan azab dibandingkan kebaikan? Laula tastaghfirunallah, atau mengapa tidak kalian minta ampun kepada Allah saja dari kemusyrikan tadi, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Yakni yang dimaksud tidak mendapatkan azab. Qalu, mereka berkata, tayyarna, kami mendapat kesialan. Jadi katanya mereka, tayyarna, kami mendapat kesialan. Atau juga bisa bermakna kami merasa sial. Bika disebabkan kamu. Jadi katanya kaumnya ini, kami ini sial gara-gara kamu, katanya. Wa bimam ma'aka, dan orang-orang yang besertamu. Yani orang-orang yang beriman kepada Nabi Soleh ini, katanya orang-orang yang tidak beriman, kami ini berprasangka kayaknya akan mendapatkan kesialan, ini gara-gara kamu ini sebabnya. Karena mereka mengatakan, kalau mereka ini tertimpa kemarau yang panjang sekali, peceklik waktu itu yang sangat panjang sekali, lama dah hujan. Qala ta'irukum indallah, Nabi Soleh berkata, nasib kalian itu, yakni kesialan yang kalian alami itu, indallah, adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mendatangkan kesialan itu karena Allah yang mendatangkan. Bal antum qaumun tuftanun, tetapi kalian kaum yang diuji. Maksudnya diuji dengan kebaikan dan keburukan. Wa kana fil madinati, dan adalah di kota itu, yakni kota kaum Samud itu, yakni umatnya Nabi Saleh, tis'atu rahtin, yaitu 9 orang laki-laki dari kalangan kaum laki-laki, yufsiduna fil ardi, yang gemar membuat kerusakan di bumi. Jadi ada 9 orang, ada 9 orang yang suka membuat kerusakan di tempat itu. Apa kerusakannya? Yang dimaksud adalah suka berbuat maksiat. Mohon maaf. Di antaranya penyebabnya adalah membungakan uang riba. Maka kalau lama tidak hujan, kemudian musim tak tentu, itu sebabnya juga kalau mengaca dalam Quran yang dikisahkan oleh Allah kepada kita cerita kaum Samud, itu sebabnya karena maksiat. Musim tak tentu, ya. Bisa saja hujan terus menerus sehingga banjir. Bisa saja juga apa? Bisa saja lama tak hujan. Wala yuslihun, dan mereka tidak berbuat kebaikan, tidak pernah melakukan ketaatan. Qalu, mereka berkata, yakni sebagian dari mereka, taqasamu, bersumpahlah kalian, billahi, dengan nama Allah, lanubayyitannahu, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba di malam hari. Wa ahlahu, beserta keluarganya, yakni orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi katanya sebagian yang kufur itu, ayo kita bersumpah, kita akan menyerang Soleh itu dan para pengikut-pengikutnya yang beriman. Kita akan bunuh di malam hari sampai bersih semuanya. Summa lanaqulanna, kemudian kita katakan, liwaliyihi, kepada ahli warisnya,
yakni orang-orang yang masih memiliki darah dengan orang yang akan dibunuh tadi, ma syahidna, bahwa kita tidak menyaksikan, tidak melihat mahlika ahlihi, kematian keluarganya. Maksudnya kami tidak mengetahui siapakah yang telah membunuh mereka. Jadi membuatkan skenario pembunuhan, akan dibunuh, kemudian nanti kepada ahli warisnya akan dikatakan, kami tidak tahu ini kenapa kok mati. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Wa makaru, maka oleh Allah dijelaskan di ayat 50, wa makaru, dan mereka merencanakan makar. Makar ini yaitu apa? Tipu daya untuk membunuh Nabi Saleh. Makron, dengan sungguh-sungguh tipuan. Wa makarna makra, dan kami merencanakan makar pula, yakni membalasnya. Jadi mereka merencanakan sesuatu, maka Allah juga merencanakan sesuatu. Apa katanya? Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi orang ini, kaum yang mendustakan Nabi Saleh ini, ingin membuat sesuatu makar, sesuatu yang luar biasa untuk menyakiti Nabi Saleh, maka Allah juga membuat tipu daya. Fandur kaifa kana akibatu makrihim, maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu. Anna dammarnahum, bahwasanya kami membinasakan mereka. Wa qaumahum ajmain, dan kaum mereka semuanya. Ulama tafsir menafsiri, jadikan rencananya, jadi dia itu bernegosiasi bahwasanya nanti malam, anggap tadi itu mereka ini berkomunikasi, konsolidasi, semuanya itu ingin membunuh Nabi Saleh dan bala tentaranya dan para pengikutnya ya. Kemudian Allah malah mengirimkan suatu jeritan suara yang menggelegar luar biasa. Oleh ulama tafsir ini disebutkan dengan juga suara jeritan malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril menjerit, atau juga ada yang mengatakan para malaikat melempari mereka dengan batu-batu. Sedangkan mereka tidak melihat malaikat-malaikat itu, tetapi malaikat itu melihat mereka. Jadi Allah kirimkan bala tentaranya, yakni malaikat. Sehingga mereka itu mati semuanya. Cuti rencana matinya ternyata mati. Fatilka buyutuhum hawiyatan, maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh, yaitu kosong. Bima zalamu, disebabkan kezaliman mereka. Inna fi dzalika la ayah, sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran, yakni menjadi contoh bagi kita. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, yakni bagi kaum yang mengetahui kekuasaan Allah. Karenanya orang akan mengambil pelajaran bahwasanya orang yang membuat tipu daya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah membiarkan tipu daya itu selesai begitu saja. Ya. Wa makaru, di ayatnya tadi, wa makaru makran, dia membuat tipu daya yang sesungguhnya tipu daya. Jadi serius tipu dayanya ini. Diulang, wa makaru makran, dia membuat tipu daya yang sungguh-sungguh ya. Yang sudah direncanakan semuanya, Pak. Jadi sudah detail ini, bukan hanya tipu daya saja. Jadi makanya diulang, wa makaru makran. Jadi mulai dari bagaimana cara membunuhnya, nanti ketika kalau sekarang apa namanya? Kalau pembunuhan tak temoreng apa namanya? Menghilangkan apa? Menghilangkan jejak ya. Sampai tak tertemu semuanya, hilang semua. Nah, itu dari saking sudah rencananya bagus, sudah matang sudah. Jadi nanti ketika ada orang yang bertanya siapa yang membunuh, tidak tahu ya. Maka kita lihat beberapa berita ya di Indonesia ini ya, karena sudah terjadi dan sudah tersebar di media sosial. Kita doakan sebelum meninggal dunia semoga Allah ampuni dosanya dan semoga Allah bertaubat. Siapa? Ferdi Sambo ya, kan itu kan tertutup rapat kan bagaimana skenarionya ya. Tapi ternyata Allah tetap membongkar ya. Nah ini sebaliknya,
dia ingin membunuh tapi malah dibunuh. Maka kata Allah, hal itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang liqaumi ya'lamun, bagi orang yang mengetahui dengan cara mengambil pelajaran. Wa anjayna, dan kami telah selamatkan alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman kepada Nabi Saleh. Ini ulama tafsir menafsiri jumlah mereka itu sebanyak 4.000 orang. Jadi yang selamat, yang tidak mati waktu itu 4.000 orang. Jadi malah lebih banyak umatnya Nabi Saleh dibandingkan umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh berapa kemarin? 78. Sedangkan ini berapa? 4.000 orang. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Wa Lutan, kemudian selanjutnya Allah mengisahkan tentang kaumnya Nabi Lut yang telah kita bahas di sebelumnya. Wa Lutan, dan ingatlah kisah Lut. Idh qala liqaumihi, ketika Lut ini berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishah, mengapa kalian melakukan fahisyah? Yang dimaksud fahisyah ini, mohon maaf, perbuatan homoseksual. Wa antum tubsirun, sedangkan kalian mengetahuinya. Yakni, mohon maaf ya, melakukan hal itu sampai terang-terangan, Pak. Jadi kebiasaan. Makanya ini penting saya sampaikan. Jadi meskipun bank itu harus ngambil untung, kan bank itu harus ngelak hasil tetap, Pak, ya. Ada yang mengatakan, Ustaz, cereng tak ngelak hasil tak bisa, Ustaz. Saya gaji karyawan. Saya tetap katakan, meskipun sampean mengatakan bank itu harus ngambil, saya tetap akan mengatakan riba itu haram. Ya wallahu alam. Nah ini beda nanti pembahasannya kalau bank syariah ya. Itu ada pembahasan tersendiri ulama. Tetapi riba itu haram. Jadi penting kita bicarakan Bapak Ibu sekalian, maksiat itu harus sering kita bicarakan kalau maksiat itu salah. Sehingga nanti tetap mindsetnya orang yang meskipun dia melakukan kejahatan, kemaksiatan, dia tetap sadar kalau maksiat itu salah. Nah, kaumnya Nabi Soleh ini, karena Nabi itu jaraknya lama, jadi pergantiannya Nabi itu lama, Nabi yang mau diutus lama, yang mau diganti, maka Nabi-Nabi sebelumnya, umat-umat yang sudah ditinggal oleh Nabi sebelumnya, itu sudah banyak melakukan perbuatan yang salah, yaitu homoseksual. Jadi ketika Nabi Soleh datang, itu hanya Nabi Soleh dan sebagian saja yang tahu kalau itu dilarang. Sedangkan yang lain itu sudah sudah melakukan homoseksual. Jadi kebiasaan. Nah, maka sekarang kalau kita berhenti untuk membicarakan aurat misalnya, Ustadz, sudahlah, jarang suara kena TV, Ustadz, neraka TV. Sudahlah, tak usah harus ngurus, ya. Tak usah harus ngurus. Nanti kalau kita biarkan seakan-akan itu benar, dak budi akan menjadi pemahaman mun orang yang searokan ini kesalah apa. Sehingga orang yang sebenar pas acara anak-anak stres. Abi, jangan nak. Kemana? Ya sudah. Kiang. Lari. Jadi kenapa kok Nabi Lut ini mengatakan kepada umatnya, sampai umatnya itu sudah jadi kebiasaan. Jadi kayak laki, mohon maaf ya, kayak laki siom-sioman ben kayak laki berhubungan biasa sudah. Makanya ketika Nabi Lut datang, ia mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, wa antum tubsirun. Kenapa kamu ini melakukan seperti ini padahal kamu sampai melihat gitu. A innakum lata'tunar rijal? Mengapa kalian mendatangi laki-laki? Syahwatan min dunin nisa. Kenapa kamu ini datangi laki-laki? Abi jangan dilempar, Bi. Ayo duduk dulu, Bi. Takut basah nanti kan. Duduk, Bi. Ayo duduk dulu. Nanti mainnya ya. Baik. Katanya Nabi Lut, "A innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa." Kenapa kalian ini malah syahwat pada laki-laki sedangkan istri kalian ini dibiarkan ya? Bal antum qaumun tajahalun, ya.
bal antum qaumun tajhalun, sebenarnya kalian adalah kaum yang jahil, yang tidak mengetahui, yang bodoh akibat perbuatan kalian itu. Fama kana jawab qaumihi, maka kemudian tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan apa? Illa an qalu akhriju ala Lut. Apa katanya mereka? Usirlah Lut beserta keluarganya di sini. Ini kok berani-beraninya dia ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kebiasaan itu Nabi Lut ini datang untuk mengubah. Nah, maka kita ini harus gencar dan sampai kapanpun, Mbak, di Madura nih, harus katakan bahwasanya apa? Madura nih, kota santri, Pamekasan gerbang salam. Jadi kita harus tolak segala bentuk kemaksiatan, harus tolak. Mun badai mengatakan, cuk reng wa ustad pada anogia, Pak bini engki saya torok ni kan ilmu no ustad, tabak beni ustad. Engki par kula salah manus saja torok si salah. Jadi misalnya budi are kula salah, naudzubillah. Misalnya kula salah budi are, ki je torok kula. Torok ilmu nah. Kula ni kan manus sagi ya pada bi sambian, pada di itu sagi ya pada. Jadi mun kan ero je torok. Saya torok ni kan Al-Qur'an dan hadis yang disampaikan oleh ustad. Tekan ustad menyorongi, cok je torok. Tekan bojok reng ustad bodoh wak dia korupsi. Bojok toro aja reng saya toro ni ke ilmu apa ni? Orang. Ustad kiai. Mon beda kadang beda ngocak. Mak bodoh ustad korupsi ustad. Bocor aja. Mak bisa aja. Engki berarti bener kak sama manusia biasa beni nabi. Tugas kita itu mendoakan agar bertaubat dan mengingatkan. Jadi mun pah bodoh ustad kan pah tak oleh kalero biasa ustad kalero manusia benih. Diingatkan dan didoakan. Pada panjenengan mun pada kalero juga diingatkan dan didoakan. Moga pada nak tobat. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala Lutun min qaryatikum. Apa katanya? Usir Lut ini dari kampung kalian. Dari desa kalian. Kemudian innahum unasun yatatahharun. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwahkan dirinya bersih, Jadi katanya kaumnya waktu itu, usir ini Lut ini beserta keluarga yang beriman, maksudnya kelompoknya yang beriman itu disuruh usir oleh kaumnya. Kenapa? Karena ini tidak sama dengan kita. Mohon maaf. Karena ini memang harus disampaikan, Pak. Karena Lut ini tidak mau dengan dubur ya. Jadi dia ini maunya kepada kemaluan istrinya. Sedangkan kepada laki-laki tidak mau. Ini tidak sama dengan kita. Usir dia katanya. Nah maka kalau kita biarkan kemaksiatan itu, kita tidak tegur, kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka nanti kemaksiatan itu akan jadi biasa, Pak. Paham ya? Kemaksiatan akan jadi biasa. Fa'anjainahu wa ahlahu, maka kami selamatkan dia, wa ahlahu dan keluarganya, illam ra'atahu kecuali istrinya. Jadi keluarganya diselamatkan oleh Allah, yang beriman diselamatkan, kecuali istrinya. Qaddarnaha, kami menakdirkan dia, minal ghabirin, termasuk orang-orang yang tertinggal, yakni mendapatkan azab. Apa azabnya? Wa amtarna, dan kami turunkan hujan, alaihim matara, yakni hujan yang sangat keras kepada mereka. Diturunkan hujan. Ulama tafsir mengatakan yang diturunkan oleh Allah berupa sijil ya, berupa batu yang membinasakan. Fasa'a matarul mundarin, maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu, yakni hujan yang ditimpakan atas mereka. Maka pelajaran tadi Bapak Ibu sekalian,
hati-hati di zaman sekarang. Kita lihat di media sosial, kita lihat di TikTok ya, di Instagram. Sekarang ini banyak laki-laki yang berjualan online itu bergaya bencong, Pak. Makanya kalau punya anak laki-laki, panorok karate, panorok silat, cek meliaki boneka. Pada kadang nak kanak laki meliaki boneka. Akhir bila raja pah melambai tanah. Mau nak kanak laki otak otol main yo. Mak le teti laki ongko, ya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.